Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus di mata kuliah audit internal, yaitu di pertemuan ke-10 dengan materi Corporate Governance. Corporate Governance adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sistem ini melibatkan serangkaian aturan, praktik, dan proses yang diterapkan oleh Dewan Direksi dan Manajemen untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Tujuan utama dari corporate governance ini adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai peran dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris, Komite Audit, Eksternal Audit, Risk-Based Approach, dan Researching and Outsourcing Audit Internal. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu peran dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris. The Indonesian Institute for Corporate Governance atau IICG mendefinisikan good corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utamanya meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak penaruh lainnya. Corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Berikut adalah peran dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris. Yang pertama adalah peran dan tanggung jawab Dewan Direksi. Yaitu yang pertama adalah mengelola korporasi secara independen, merumuskan misi, visi, dan strategi korporasi, memastikan semua peraturan korporasi dipatuhi, memastikan pengelolaan dan pengendalian risiko yang tepat dalam korporasi, tidak diskriminatif saat mengisi posisi manajerial, direksi terdiri dari satu atau beberapa orang, mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang handal, korporasi yang kegiatan bisnisnya berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan, dan membentuk fungsi audit internal. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara korporasi dengan para pemangku kepentingan. Direksi harus memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial korporasi. Direksi harus mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi, menghindari jabatan rangkap sebagai anggota direksi di korporasi pesaing. Anggota direksi dan para karyawan harus menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga. Anggota direksi harus bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi. Semua anggota direksi harus mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingan kepada Dewan Komisaris dan anggota direksi lainnya. Dan yang terakhir adalah anggota direksi yang mempunyai aktivitas sampingan di luar korporasi, baik penuh maupun paruh waktu, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Nah, itu adalah beberapa peran dan tanggung jawab direksi. Selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang pertama adalah memberikan advies secara berkala dan mengawasi direksi dalam mengelola korporasi. Yang kedua, mengusulkan kepada RUPS pengangkatan dan atau pemberhentian anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang ketiga adalah mengawasi kebijakan governance corporate dan implementasinya, menyetujui dan memantau risk appetite dan profil risiko corporate, mengawasi kebijakan pengendalian internal dan implementasinya, merekomendasikan pengendalian penunjukan auditor eksternal kepada RUPS, memastikan independensi fungsi audit internal dan auditor eksternal, mereview dan menyetujui laporan tahunan korporasi, menyusun piagam Dewan Komisaris yang merinci peran dan tanggung jawabnya. Setiap anggota Dewan Komisaris harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan perannya. Apabila anggota Dewan Komisaris lebih dari satu, maka salah satu anggota Dewan Komisaris harus ditunjuk sebagai komisaris utama.
Komisaris utama harus membagi dan mengkoordinasi pekerjaan pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian yang diperlukan. Dewan Komisaris harus membentuk komite audit yang khusus menangani isu akuntansi, manajemen risiko, dan kepatuhan. Anggota Dewan Komisaris harus bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi. Setiap anggota Dewan Komisaris harus menginformasikan kepada Dewan Komisaris dan direksi jika ada potensi benturan kepentingan. Dalam laporan Dewan Komisaris harus menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Yang ke-18, perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara anggota Dewan Komisaris dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris. Dan yang terakhir, Dewan Komisaris harus mengevaluasi kinerjanya secara berkala. Oke, selanjutnya kita masuk kepada komite audit. Sebagaimana ditentukan dalam piagam komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit yaitu yang pertama adalah komite audit bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan tugas Dewan Komisaris. Yang kedua adalah komite audit menerima dan mengkaji rencana kerja tahunan unit audit internal dan realisasinya, serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga adalah komite audit melakukan tinjauan triwulanan atas pelaksanaan audit internal dan mengawasi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Yang keempat adalah komite audit menerima dan mengkaji laporan berkala dari komite manajemen risiko tentang hal-hal yang merupakan risiko bagi perseroan dan tindak lanjut yang diambil untuk memitigasi risiko tersebut. Dan yang terakhir adalah komite audit harus menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi mengenai perseroan selamanya. Selanjutnya adalah eksternal audit. Ada beberapa tujuan dari audit eksternal, di antaranya yang pertama adalah memberikan opini atas laporan keuangan, baik itu opini unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion, atau disclaimer opinion. Yang kedua adalah menilai kualitas informasi keuangan, yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan relevan, menilai kecukupan dan keandalan bukti yang terkumpul, dan yang terakhir adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kelemahan sistem dan proses, yaitu memahami struktur organisasi dan sistem yang ada di perusahaan, menilai keandalan sistem dan proses yang ada, dan yang terakhir adalah menyajikan rekomendasi perbaikan. Yang keempat adalah menilai kinerja manajemen, yaitu memahami struktur organisasi dan sistem yang ada di perusahaan, menilai keandalan sistem dan proses yang ada, menilai keputusan bisnis yang telah diambil oleh manajemen, dan yang terakhir adalah menyajikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis audit eksternal. Ada 4 jenis audit eksternal, yaitu yang pertama adalah audit keuangan, yaitu jenis audit eksternal yang bertujuan untuk menilai keandalan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah audit operasional, yaitu jenis audit eksternal yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keandalan sistem dan proses yang ada di perusahaan. Yang ketiga adalah audit sistem informasi, yaitu jenis audit eksternal yang bertujuan untuk menilai keandalan dan keamanan sistem informasi yang ada di perusahaan. Yang terakhir adalah audit aset perusahaan, yaitu jenis audit eksternal yang memeriksa aset-aset perusahaan seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Auditor juga akan mengevaluasi apakah informasi mengenai aset tersebut telah dikelola dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku dan tercantum secara benar dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi audit eksternal, yaitu
memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan bahwa laporan tersebut telah diaudit dengan sebaik-baiknya dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Selanjutnya adalah prosedur dan proses audit eksternal. Merupakan bagian penting untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar. Terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh auditor, di antaranya yaitu yang pertama adalah persiapan audit, yaitu persiapan laporan keuangan, memahami struktur organisasi dan sistem yang ada di perusahaan, menentukan strategi dan rencana audit, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, dan yang terakhir adalah mempersiapkan tim audit. Yang kedua adalah pelaksanaan audit, yaitu dengan melakukan observasi atas sistem dan proses yang ada di perusahaan, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, mengevaluasi keandalan bukti yang telah dikumpulkan, menyusun laporan audit, dan yang terakhir adalah mempresentasikan laporan audit kepada manajemen perusahaan. Yang ketiga adalah penyusunan laporan audit, yaitu di dalam penyusunan laporan audit yang pertama adalah pendahuluan, hasil audit, rekomendasi perbaikan, opini atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah ciri-ciri auditor eksternal, yaitu merupakan pihak ketiga yang berada di luar perusahaan. Tugasnya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban, bertujuan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Hasil auditnya lebih objektif. Hasil auditnya juga layak untuk diberikan kepada publik. Selanjutnya adalah manfaat audit eksternal, yaitu yang pertama memeriksa laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan, meningkatkan dan memperbaiki proses bisnis perusahaan, mengidentifikasi kelemahan sistem dan proses, menilai kualitas informasi keuangan, dan yang terakhir adalah memberikan kepercayaan pada laporan keuangan. Selanjutnya adalah peran auditor eksternal adalah memberikan opini dari laporan yang telah dikerjakan, mereview laporan secara berkala, menilai laporan keuangan perusahaan apakah telah berpegang pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, memiliki tanggung jawab langsung kepada manajemen, pemegang saham, dan stakeholder. Selanjutnya yang terakhir adalah kriteria audit eksternal, yaitu independensi, artinya tidak terpengaruh oleh pihak manajemen atau pemegang saham dalam memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan, objektivitas, yaitu tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain seperti hubungan pribadi, kepentingan pribadi, atau kepentingan pihak manajemen atau pemegang saham. Dan yang terakhir adalah kompetensi dan keterampilan, yaitu seorang auditor harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam melakukan proses audit. Kompetensi yang harus dimiliki meliputi pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta keterampilan dalam mengevaluasi keandalan dan kebenaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah risk-based approach. Risk-based audit adalah suatu teknik audit di mana semua kegiatan audit yang dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang telah ditetapkan bersama oleh manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Risk-based audit merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugas auditnya, sehingga memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola oleh pihak manajemen dengan baik dan memiliki batasan risiko yang tidak berdampak terhadap tujuan perusahaan. Risk assessment menyoroti peran internal auditor dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko bisnis yang dihadapi perusahaan, sehingga diperlukan sikap proaktif dan internal auditor dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Internal auditor dalam hal ini dapat menjadi mitra manajemen dalam meminimalkan risiko kerugian serta memaksimalkan peluang yang dimiliki perusahaan. Proses risk assessment mencakup 3 konsep penting, yaitu tujuan, risiko, dan kontrol.
Oke, selanjutnya yang terakhir adalah resourcing and outsourcing audit internal. Proses kontrak dengan pihak luar untuk melaksanakan seluruh atau sebagian fungsi audit internal dikenal sebagai outsourcing audit internal. Dunia usaha mungkin memilih melakukan hal ini karena sejumlah alasan, seperti kurangnya sumber daya atau keahlian di internal perusahaan tersebut. Dan hal ini mungkin merupakan pilihan finansial yang baik. Namun, perusahaan atau individu eksternal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan posisi audit internal dengan sukses. Keterampilan, keahlian, dan pengetahuan anggota staf audit internal membentuk kompetensi audit internal. Selain kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, auditor internal juga harus memahami undang-undang, peraturan, dan standar industri yang relevan. Mereka juga harus mampu berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan menganalisis informasi yang rumit. Efisiensi fungsi audit internal dipengaruhi secara signifikan oleh sumber daya audit internal, outsourcing audit internal, dan kompetensi audit internal. Demikian pembahasan pada video pembelajaran di pertemuan ke-10 ini. Sebelum saya akhiri, ada beberapa pertanyaan atau bahan diskusi yang harus kalian tanggapi atau jawab di forum. Yaitu yang pertama adalah jelaskan pengertian corporate governance dan mengapa hal ini penting bagi sebuah perusahaan. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip utama corporate governance yang diakui secara internasional. Yang ketiga adalah bagaimana peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan corporate governance. Dan yang terakhir adalah bagaimana mekanisme whistleblowing berkontribusi terhadap corporate governance yang baik. Oke, demikian pertanyaan atau bahan diskusi yang kalian harus jawab atau tanggapi di forum. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.